Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Aktivitas kelompok halaman 249, IPS kelas 9, bab 4 semester 2 kurikulum 2013 akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Langsung saja. Pertama, silakan bentuk kelompok dengan anggota 4-6 orang. Bersama kelompokmu carilah informasi mengenai perkembangan bangsa Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Kamu dapat mencari dari materi yang telah kamu pelajari, buku bacaan, majalah surat kabar, internet atau sumber lainnya. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh, buat tulisan tentang perkembangan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer dalam 1-2 halaman. Presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas. Jadi kita akan menjawab mengenai perkembangan bangsa Indonesia pada masa demokrasi parlementer yang dibuat sampai dengan 1-2 halaman. Jawabannya sebagai berikut, maka jawabannya bakal agak panjang. Bisa teman-teman salin jawabannya. Pada masa parlementer 14 November 1945 sampai 5 Juli 1959, kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Perkembangan pada masa demokrasi parlementer di Indonesia kala itu sangat tidak stabil. Ketidakstabilan dalam politik nasional Indonesia pada masa demokrasi parlementer disebabkan karena komposisi dan kekuatan kelompok oposisi seringkali berubah-ubah. Akibatnya, kabinet jatuh setelah mendapatkan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi yang kuat di parlemen. Kebanyakan kabinet pemerintahan hanya bertahan selama 8 bulan. Hal ini bukan hanya berdampak pada bidang politik, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional pada saat itu. Ekonomi menjadi terhambat karena pemerintah tidak sempat melaksanakan program kerjanya, dan ketidakstabilan politik yang terjadi di pusat juga melebar hingga pemberontakan yang ada di daerah seperti DITII, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, dan sebagainya. Selain itu, pihak militer juga menuntut diikutsertakan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan karena merasa bahwa militer lahir dari semangat revolusi kemerdekaan yang berhak untuk terlibat dalam politik. Ketidakstabilan parlemen juga menyebabkan gagalnya anggota konstituante dalam membentuk suatu undang-undang dasar yang baru bagi Indonesia. Kegagalan konstituante itu disebabkan karena para anggota konstituante yang terdiri dari partai politik dan parlemen tidak pernah bekerja sama untuk mencapai konsensus membentuk undang-undang dasar yang baru. Kegagalan konstituante itu yang kemudian akhirnya mendorong Presiden Soekarno mengemukakan apa yang disebut sebagai konsepsi presiden pada 21 Februari 1957. Dalam konsepsi itu, Soekarno mengatakan bahwa demokrasi parlementer adalah demokrasi barat dan harus diganti. Akhirnya puncak dari kekisruhan politik saat itu berakhir saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa konstitusi Indonesia kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang sekaligus menyudahi sistem pemerintahan parlementer. Dengan demikian, perkembangan bangsa Indonesia pada masa demokrasi parlementer adalah bangsa Indonesia sangat tidak stabil dikarenakan kekuatan kelompok oposisi pemerintah seringkali berubah-ubah sehingga mengakibatkan kabinet sering jatuh setelah mendapatkan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi. Keadaan ini membuat berbagai peraturan dan kebijakan yang harusnya disepakati tidak dapat tercapai sehingga menimbulkan masalah ekonomi. Keadaan diperparah dengan banyaknya pemberontak dan separatisme di dalam negeri. Kegagalan konstituante dalam menyusun UUD baru mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa konstitusi Indonesia kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang sekaligus menyudahi sistem pemerintahan parlementer karena dirasa tidak cocok dengan bangsa Indonesia. Jadi silakan teman-teman salin jawabannya. Untuk perkembangan bangsa Indonesia pada masa demokrasi parlementer ini, semoga sampai dengan 1-2 halaman.
Semoga pembahasan aktivitas kelompok halaman 249 ini dapat membantu kalian dalam mengerjakan tugas sekolah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video.